Bayangkan sebuah tempat yang tersembunyi dan sangat rahasia di tengah gurun Nevada, Amerika Serikat, sebuah lokasi terpencil tanpa penanda yang dijaga ketat oleh para militer bersenjata dan dikelilingi berbagai spekulasi serta teori konspirasi yang ada. Tempat ini dikenal dengan nama Area 51. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar-pagar yang dijaga ketat itu? Apakah Area 51 ini sekedar pangkalan militer biasa? Ataukah tempat ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar seperti teknologi luar angkasa, bangkai UFO, atau bahkan makhluk alien yang masih hidup hingga sekarang? Dan dalam video ini kita akan membahas misteri ini dengan sangat mendalam, dari sejarahnya, teori yang melingkupinya, hingga cerita-cerita paling kontroversial yang membuat dunia ini terus bertanya-tanya. Dan langsung saja kita mulai teman-teman, check it out. Area 51 didirikan pada tahun 1955 oleh CIA sebagai lokasi pengujian pesawat mata-mata U-2. Pada masa itu, perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu sedang memuncak ya. Amerika membutuhkan cara untuk memantau aktivitas Soviet tanpa terdeteksi oleh radar, dan pesawat U-2 adalah jawabannya. Pesawat ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 70.000 kaki, jauh di atas jangkauan pesawat militer dan radar konvensional zaman itu. Lokasi terpencil di gurun Nevada dipilih karena jauh dari pemukiman dan dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan privasi lebih atau tambahan lah. Landasan pacu panjang dibangun untuk mendukung uji coba dari pesawat ini, namun kerahasiaan proyek ini justru memicu berbagai spekulasi ya dari berbagai kalangan, terutama karena akses ke Area 51 ini dibatasi dengan sangat-sangat ketat sih. Saat pesawat U-2 mulai diuji, masyarakat mulai melaporkan penampakan benda terbang tak dikenal di langit Nevada. Pada masa itu tidak ada pesawat komersial yang mampu terbang di ketinggian seperti pesawat U-2, sehingga wajar aja jika orang-orang yang melihatnya itu mengira adalah sebuah UFO ya. Dan alih-alih memberikan penjelasan, pemerintah Amerika Serikat malah memilih untuk merahasiakannya keberadaan dari pesawat U-2 ini, yang hanya memperkuat spekulasi publik tentang keberadaan alien. Setelah U-2, Area 51 menjadi lokasi pengujian untuk berbagai pesawat eksperimental lainnya, termasuk pesawat SR-71 Blackbird dan F-117 Nighthawk. Pesawat-pesawat ini dirancang untuk misi pengintaian dan serangan dengan teknologi siluman ya. Namun seperti halnya U-2, pengujian pesawat ini sering disalahartikan sebagai aktivitas UFO oleh warga sekitar. Apakah semuanya itu hanya pesawat eksperimental atau ada lebih dari itu? Pada tahun 1989, seorang pria bernama Bob Lazar muncul di televisi dan mengungkapkan klaim yang mengejutkan. Lazar mengatakan bahwa ia bekerja di fasilitas bernama S4, tidak jauh dari Area 51. Ia mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat menyimpan 9 pesawat luar angkasa yang diduga berasal dari peradaban alien. Menurut Lazar, tugasnya adalah membantu mempelajari teknologi alien dan merekayasa balik sistem propulsi mereka. Ia juga menyebutkan keberadaan elemen 115, bahan misterius yang digunakan sebagai sumber energi untuk pesawat alien ini. Meski elemen ini berhasil disintesis pada tahun 2003, belum ada bukti bahwa ia memiliki kemampuan seperti yang dijelaskan oleh Lazar. Klaim Lazar menimbulkan perdebatan yang besar ya. Beberapa orang juga menganggapnya sebagai pahlawan yang berani mengungkapkan kebenaran, dan sementara di sisi lain, orang-orang itu meragukan ceritanya. Banyak dokumen pendidikan dan riwayat pekerjaannya yang tidak dapat diverifikasi juga, memicu dugaan bahwa pemerintah sengaja menghapus semua jejak dari Lazar. Namun klaim Lazar tetap menjadi salah satu cerita paling menarik ya dalam sejarah Area 51 ini. Pada tahun 1947, sebuah objek terbang tak dikenal dilaporkan jauh di Roswell, New Mexico. Militer awalnya menyatakan bahwa mereka menemukan piring terbang, tetapi kemudian meralat pernyataan tersebut dan menyebutkan sebagai balon cuaca saja. Insiden ini menjadi dasar bagi masyarakat teori konspirasi tentang UFO dan alien. Banyak yang percaya bahwa bangkai UFO dari insiden Roswell dibawa ke Area 51 untuk diteliti. Bahkan ada klaim bahwa makhluk alien yang ditemukan di dalam UFO itu juga diamankan di fasilitas Area 51 ini. Dan hingga kini pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memuaskan ya tentang kejadian ini. Dan selama bertahun-tahun, laporan tentang penampakan UFO itu di sekitar Area 51 terus bermunculan ya. Cahaya terang, objek yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan manuver yang tampaknya melawan hukum fisika sering terlihat di langit malam Nevada. Beberapa penampakan ini mungkin dapat dijelaskan sebagai uji coba pesawat eksperimental ya. Tetapi yang lain itu masih menganggap ini adalah sebuah misteri alien.
Teori lain yang populer adalah bahwa pemerintah Amerika Serikat telah bekerja sama dengan alien untuk mempelajari teknologi dari mereka. Dalam teori ini, Area 51 menjadi pusat penelitian rahasia di mana para ilmuwan mencoba memahami cara kerja dari teknologi luar angkasa ini. Apakah mungkin bahwa beberapa inovasi teknologi kita seperti mikroprosesor dan laser itu berasal dari rekayasa balik teknologi alien? Dan pada tahun 2019, sebuah lelucon di media sosial berubah menjadi gerakan viral dengan slogan Storm Area 51, They Can't Stop All About Us. Ribuan orang berencana menyerbu Area 51 untuk mengungkap rahasia kebenarannya. Meskipun sebagian besar peserta itu tidak benar-benar mendekati ke sana, acara ini menunjukkan betapa besar rasa penasaran publik terhadap Area 51 ini. Selain Bob Lazar, ada beberapa mantan pekerja Area 51 yang mengaku telah melihat dan mengalami hal-hal aneh selama mereka bekerja di fasilitas rahasia tersebut. Salah satu kisah yang paling mencengangkan adalah tentang keberadaan makhluk asing yang disebut Gerod. Menurut beberapa kesaksian, Gerod bukan hanya sekedar spesimen alien yang diteliti, tetapi makhluk ini diduga bekerja sama dengan manusia dalam penelitian teknologi yang canggih. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Gerod memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan ilmu berkomunikasi yang baik. Dia bisa berkomunikasi dengan ilmuwan melalui metode telepati. Keberadaannya di Area 51 menjadi salah satu bukti kuat yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi, bahwa pemerintah Amerika Serikat selama ini menyembunyikan keberadaan tentang makhluk luar angkasa bernama Gerod ini. Kisah Gerod pertama kali mencuat ke publik melalui kesaksian Dr. Dan Buris, seseorang ilmuwan yang mengaku pernah bekerja di fasilitas rahasia ini. Buris mengklaim bahwa Gerod berasal dari spesies Grey, jenis alien yang sering digambarkan dalam berbagai laporan penampakan UFO. Ia juga menyatakan bahwa makhluk ini memiliki agenda tertentu dalam interaksinya dengan manusia, termasuk pertukaran teknologi yang jauh lebih maju daripada apa yang diketahui umat manusia saat ini. The original Looking Glass, back engineered from alien technology? Yes. Okay. Dan menurutnya, beberapa teknologi modern seperti serat optik dan perangkat mikroprosesor adalah hasil dari kolaborasi rahasia antara manusia dan alien di Area 51. Meski klaim ini sulit diverifikasi, banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak kebenaran di balik kisah ini daripada yang diakui oleh pemerintah. Selain Gerod, beberapa mantan pekerja Area 51 juga melaporkan adanya proyek rahasia yang melibatkan eksperimen terhadap pesawat luar angkasa yang jatuh. Dan salah satu teori yang paling populer adalah bahwa bangkai UFO dari insiden Roswell tahun 1947 sebenarnya dibawa ke Area 51 untuk dianalisis. Para insinyur dan ilmuwan yang bekerja di sana diduga berusaha memahami cara kerja teknologi propulsi yang canggih yang digunakan oleh pesawat alien tersebut. Beberapa saksi mata yang berhasil keluar dari fasilitas itu mengatakan bahwa mereka melihat benda terbang berbentuk cakram yang dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa dan bisa bermanuver dengan cara yang mustahil bagi teknologi manusia saat ini. Namun kesaksian para mantan pekerja ini selalu mendapat bantahan dari pihak militer dan pemerintah Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa Area 51 hanyalah fasilitas pengujian pesawat eksperimental dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya interaksi dengan makhluk luar angkasa. Bahkan siapapun yang membocorkan informasi tentang aktivitas di dalamnya seringkali menghadapi ancaman hukuman atau dipaksa untuk tetap silent, diam. Tidak heranlah jika banyak orang yang percaya bahwa pemerintah ini menyembunyikan suatu yang jauh lebih besar daripada sekedar eksperimen militer rahasia saja. Misteri Area 51 terus menjadi bahan perdebatan dan spekulasi hingga hari ini, terlepas dari apakah klaim tentang Gerod dan teknologi alien itu benar ada atau tidak. Tidak dapat disangkal bahwa ada sesuatu yang sangat dirahasiakan di balik tembok fasilitas ini. Jika benar bahwa pemerintah Amerika Serikat telah berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa dan mempelajari tentang teknologi mereka, apa dampaknya bagi peradaban manusia? Apakah kita benar-benar sendirian dalam semesta? Atau apakah ada kekuatan lain yang telah lama berinteraksi dengan kita dalam bayang-bayang sejarah? Sampai ada bukti yang tak terbantahkan, Area 51 akan tetap menjadi simbol misteri terbesar dalam sejarah dunia, eksplorasi luar angkasa, dan teori konspirasi dunia.
Selain teori tentang teknologi alien, ada spekulasi lain yang menyebutkan bahwa Area 51 tidak hanya digunakan untuk pengujian pesawat eksperimental, tetapi juga menjadi pusat eksperimen biologis rahasia. Beberapa orang percaya bahwa fasilitas ini digunakan untuk mengembangkan senjata biologis yang canggih, yang dapat memberikan keunggulan militer yang luar biasa bagi pemerintah Amerika Serikat. Dan teori ini berasal dari laporan mengenai aktivitas medis yang tidak biasa di Area 51, termasuk keberadaan laboratorium bawah tanah yang dengan tingkat keamanan yang sangat-sangat tinggi. Sejumlah mantan pekerja yang berhasil keluar dari fasilitas tersebut mengaku melihat ruangan-ruangan berteknologi tinggi yang digunakan untuk penelitian biologis tentunya, dengan sampel jaringan dan organisme yang tampaknya bukan berasal dari bumi ini. Dan salah satu teori yang berkembang adalah bahwa Area 51 itu digunakan untuk eksperimen genetika terhadap manusia dan makhluk lain, baik yang berasal dari luar angkasa maupun hasil rekayasa sendiri. Para ilmuwan di sana diduga melakukan manipulasi DNA untuk menciptakan makhluk hibrida dengan kemampuan yang luar biasa, seperti daya tahan fisik yang lebih tinggi, penyembuhan diri yang cepat, atau bahkan kemampuan telepati yang luar biasa. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan prajurit super yang dapat digunakan dalam perang di masa yang akan datang. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa korban penculikan alien yang dikembalikan mengaku melihat manusia dengan penampilan yang aneh dan tidak wajar, seolah mereka telah menjalani eksperimen genetik yang mengubah fisik dan kemampuan mereka secara drastis tentunya. Teori lain yang lebih mengerikan menyatakan bahwa Area 51 adalah tempat uji coba senjata biologis yang sangat-sangat mematikan. Ada spekulasi bahwa virus dan bakteri mematikan dikembangkan di laboratorium rahasia ini sebagai bagian dari program perang biologis. Beberapa mantan pekerja yang bersedia berbicara mengaku pernah mendengar tentang eksperimen yang melibatkan patogen yang sangat-sangat agresif, yang bisa digunakan untuk melemahkan atau memusnahkan populasi musuh dalam skala yang besar. Beberapa orang bahkan percaya bahwa beberapa penyakit yang pernah muncul secara misterius di berbagai belahan dunia sebenarnya adalah hasil dari kebocoran eksperimen biologis yang dilakukan di Area 51 ini. Meskipun pemerintah Amerika Serikat secara resmi membantah adanya eksperimen semacam itu, laporan-laporan yang beredar terus memicu kecurigaan dari berbagai kalangan. Setiap kali ada pekerjaan yang berbicara terlalu banyak atau berusaha mengungkap rahasia dari fasilitas tersebut, mereka seringkali menghilang atau mengalami tekanan hukum yang luar biasa besar. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa Area 51 memiliki sistem pengamanan yang tidak hanya mencegah orang luar masuk, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada informasi yang keluar, dengan pengamanan yang sangat-sangat ketat dan pembatasan informasi yang luar biasa sulit. Dan sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Terlepas dari apakah teori ini benar atau tidak ya teman-teman, tidak dapat disangkal bahwa Area 51 tetap menjadi simbol misteri dan ketakutan berbagai macam orang. Jika benar bahwa ada eksperimen biologis yang dilakukan di sana, apa tujuan akhirnya? Apakah ini semua dilakukan demi keamanan nasional atau ada agenda tersembunyi yang tidak pernah diberitahukan kepada publik selama ini? Hingga saat ini banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan satu-satunya cara untuk bisa mengetahui kebenarannya adalah jika suatu hari nanti ada bukti yang tak terbantahkan muncul ke permukaan media. Namun dengan semua pengamanan dan kerahasiaan yang mengelilingi Area 51, tampaknya jawaban atas misteri ini akan tetap terkunci rapat dalam sejarah yang penuh dengan teka-teki dan konspirasi.